Mungkin saya klarifikasi sedikit ya. Jadi di slide yang hari sebelumnya itu 3,1% itu adalah angka dari, Bloomberg Forecast. Akan tetapi angka kita juga masuk di sekitar situ, namun karena uncertainty yang begitu tinggi di Kementerian Keuangan dalam ini BKF itu, memberikan semacam range lah untuk prediksi, pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya memang range kita di antara -3 sampai dengan -3,8%. Jadi ini udah estimasi terburuk ya, -3,8%. Apa yang membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam di kuartal 2 ini? Faktor pembentuk apa yang Nah membuat nampaknya kita susah untuk lepas dari zona kontraksi? nah sebetulnya kalau kita ingat ya di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi itu kan tidak sampai 3%. Tapi sebetulnya kalau kita ingat interaksi itu baru benar-benar terbatas, interaksi dan aktivitas ekonomi itu di paruh kedua bulan Maret. Sehingga dampak dari, ketidakadaannya atau berkurangnya aktivitas ekonomi di setengah bulan Maret saja mampu menurunkan pertumbuhan ekonomi dari potensi kita di 5% menjadi 3% gitu ya. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan sekarang tentu saja di second kuartal ini dari bulan April hingga sekarang Juni, itu dengan adanya PSBB dan work from home, physical distancing, tentu dampaknya terhadap beberapa faktor yang mendukung perekonomian atau pertumbuhan itu akan sangat besar. Salah satu yang akan terhit sangat besar sudah pasti sama dengan kuartal pertama, yaitu konsumsi. Terutama konsumsi barang-barang yang berhubungan dengan leisure seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Kalau kita ingat di kuartal pertama, sebetulnya pertumbuhan konsumsi untuk makanan minuman di luar restoran itu masih di atas 5%. Artinya tidak ada perubahan. Jadi memang ini ada shifting konsumsi yang kita lihat akan terus terjadi. Kemudian yang nomor dua adalah dampak terhadap beberapa sektor perekonomian. Ada dua sektor utama ya yang terdampak. Pertama adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas. Jadi jasa perdagangan, retail, itu sangat terpengaruh dengan kondisi PSBB ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor manufacturing. Jadi kedua sektor ini, jasa perdagangan dan manufacturing itu termasuk ke dalam 3 sektor utama yang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi bisa dibayangkan, dampak kontraksi terhadap 2 sektor ini dampaknya terhadap penghasilan masyarakat, kemudian terhadap konsumsi karena penghasilan berkurang, selain karena interaksi juga berkurang, tentu akan semakin besar.